Selamat sore, Shalom. Siswa yang kita kasih, kami kasih, selamat datang di acara onsite ibadah kita KKS. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul walaupun seberapapun adanya, saya percaya bahwa Tuhan yang merencanakan ini semua, dan kita berkumpul dalam keadaan sehat dan sukacita untuk sama-sama belajar, semakin mengenal kasih Tuhan, dan kita juga memuji dan memuliakan namanya. Untuk memulai ibadah kita, baik untuk siswa-siswa yang ada di Zoom, selamat datang juga. Kiranya walaupun kita berjauhan, kita tetap bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari kita buka ibadah kita kali ini dengan doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Engkau Tuhan yang maha baik, yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan bahwa pada sore hari ini kami dari Kongko Syantik bisa berkumpul kembali melakukan ibadah onsite. Tentu Tuhan, kami percaya ini bukan juga karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah dan baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama kekasih kami, Ibu Nelly, yang sebentar lagi juga akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu, supaya kami memiliki rema, supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami memiliki petunjuk Tuhan untuk melakukan hal-hal baik yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya kalau kami dekat dengan Engkau, maka iblis di luar sana tidak akan mengganggu kami. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek mungkin, sebagai seorang istri Tuhan, kami ingin semakin lagi mengerti peran-peran kami yang harus kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya dengan petunjuk-Mu Tuhan, kami mampu melalui ini semua. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kami ingin beracara, hadirlah Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, Bu Nelly yang akan membawakan firman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, saya boleh ada di tengah-tengah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan, dan saya kedua kalinya karena diajak ibu ketua dari persekutuan kami Eklesia, kami boleh bertemu dengan Ibu Mary dan ibu-ibu semua ya. Puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, mari kita siapkan hati kita, agar kita benar-benar mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan. Firman Tuhan, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, itu hanya menanam, tapi yang membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan adalah pujian penyembahan kita kepada Tuhan ya. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan, kagum akan Engkau, haleluya. Kau sungguh indah, tiada tandanya, sungguh berbahagia, sungguh aku mengerti garis keadaan, cintamu kasihmu dan kedudukan, kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan perkasa, bukanmu
kita nyanyikan pujian kita sama. Indah tiada taranya, sungguh banyak, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kasihku dalam kesejukan, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa Tuhanku, ku kagum akan haleluya, ku kagum amat akan Engkau, layak dipuji, ku kagum akan Sekali lagi kita nyanyikan referen ini. Kita mengagungkan Tuhan karena hanya Dia yang patut disembah, hanya Dia yang patut ditinggikan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, haleluya, yes, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ya, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hanyalah untukmu segala pujian.
pujian Allah, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukku. Segala pujian dan kemuliaan untuk Engkau sembahyang di hadapan-Mu. Itu persembahan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Sore hari ini Tuhan tidak membutuhkan uang kita banyak, tapi yang Tuhan mau dan Tuhan minta adalah hati kita yang menghormat. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami memberikan hidup kami hanya untuk-Mu. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Allah, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan itu persembahan di hadapan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan itu persembahan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan itu persembahan di hadapan-Mu, Tuhan. Itu persembahan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh-Mu yang hidup yang memenuhi hidup kami. Haleluya. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biar ku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, untuk jamahanmu berserta di hadiratmu. Kau ambil alih. Isi Bu Nurke. Ya, tetap ini ya kunci.
Di kampus ya. Iyalah. Padat kegiatan. Masker ya nanti bareng kalau lah iki papan hari aku minta tolong siapa Diki benerin ini aku gitu nyoba Bu nggak perlu tak pakai tak coba kan ini kan ada sudah dibetulin ya makanya nanti step nanti jalan nanti dianu nggak pernah tak pakai emang nih yang ini yang sudah mau diambil ponakanku yang kemarin gemuk itu nggak minta deh ngambil tak taruh di kursi. Tolong Bu Lilis, moodnya Bu Lilis. Imut Bu Lilis, tolong. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau dipimpin oleh Roh. Kami mau lebih tenggelam lagi di dalam Roh. Kami rindu hadirat di tempat. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kami undang ada di tengah-tengah kita, mungkin ada yang mau bersaksi. Kita mau angkat satu pujian. Allah segalanya, haleluya. Allah segalanya di dalam hidup. Kebenaranmu itu bagianmu. Kau layak kepada, kau layak Tuhan selama hidup. Pengasihimu memuliakan Bapa dan Raja segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau layak kepada selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, dan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk ibu-ibu semuanya. Kalau ada yang mau bersaksi, silakan.
Langsung firman. Oke. Ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kami. Amin. Serahkan kepada Ibu. Mas, di sini nggak ada colokan ya? Nggak ada stop kontak? Nggak ada stop kontak ya? Stop kontak nggak ada sih. Stop kontak buat kabel ada nggak? Siapkan hatiku Tuhan, hatiku telah siap. Oh, gue lagi pakai lagi. Ya udah, nggak apa-apa deh, ntar aja. Thank you ya. Aku serahkan hormat kepada Ibu Pendeta. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa untuk kita persiapkan hati kita, untuk kita biarkan Roh Tuhan saja yang berbicara kepada setiap pribadi untuk memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, kami dari tempat yang jauh, entah berantah Tuhan, kami berkumpul bersatu hati di tempat ini. Kami haus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami haus, kami rindu untuk mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Kami haus dan kami rindu Tuhan, mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami haus dan lapar Tuhan, untuk memahami Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Terutama Tuhan, hari ini temanya adalah be happy. Bahwa kami harus dan wajib untuk bahagia. Bahwa kami, Tuhan, harus bisa menjadi orang yang bergembira. Amen. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menolong hamba-Mu ini untuk setiap apapun yang di-sharingkan, dikeluarkan Tuhan, setiap perkataan, tanpa terkecuali Tuhan, biarlah datangnya dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan, Roh-Mu juga akan menolong, membantu Tuhan, menerjemahkan bagi setiap pribadi Tuhan, sesuai dengan pemahaman mereka semua Tuhan, sesuai dengan roh yang Kau kirimkan untuk mereka, untuk memahami dan mengerti Tuhan, isi dan pengertian dari firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih, biarlah setiap kami boleh dipersiapkan dan bagi setiap teman-teman juga yang berada melalui online mendengarkan firman-Mu Tuhan sore hari ini juga diperlengkapi dengan Roh-Mu juga. Terpujilah nama-Mu dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Engkau sendiri yang akan memimpin. Haleluya, semua yang percaya boleh berkata amin. Salam semuanya. Halo, apa kabar? Oke. Saya agak santai anak nih. Beda ya kalau ketemu online terus disuruh cuman ada di online cuman ngelihat kamera dari komputer atau handphone dibandingin lihat sumringah terus yang ada yang ngos-ngosan. Wah, jauh tadi gitu ya keributannya. Aduh, hampir nyasar gitu. Tadi hebohnya tuh yang dari nggak ada orang terus saya melihat soalnya saya yang datang pertama terus ada yang tunggu ya Bu Nelly, tunggu ya, ini ada yang nyasar nih gitu ya. Oh ya, oke, luar biasa, dahsyat lah pokoknya. Intinya hari ini saya melihat kehebohan tapi saya melihat kerinduan yang sungguh dalam gitu ya. Tadi ada yang dari ujung SMK, terus ada yang dari Glodok gitu ya, ada yang wah gitu ya. Saya lihat keren banget gitu ya. Tapi hari ini saya juga jadi bahagia gitu ya. Keren ya, dan dengan menempuh jarak yang jauh tapi tetap bahagia. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Sesuai dengan tema hari ini yaitu be happy. Sebenarnya saya sudah siapkan materi beda, tapi hari ini kok saya rasanya mau bawakan satu tema yang memang pernah saya bawakan, tapi saya nggak pernah bawakan di sini sih. Semoga
menjadi berkat ya. Jadi saya pernah membawakan, tapi entah bagaimana, pokoknya saya sudah siapkan, tapi Tuhan bawanya saya suruh membawakan yang ini gitu ya. Tapi intinya tetap be happy, oke? Ya. Perkenalkan, nama saya Nelly Suryajaya, atau biasanya kalau di KTP namanya Lim Nelly, oke? Agak-agak kecinaan, nado dan lain sebagainya gitu ya. Gitu ya. Jadi Suryajaya saya ambil dari suami saya karena turunan dari Pak Yopi Suryajaya, yaitu mertua saya, oke? Oke, berdasarkan dari itu sebetulnya saya sharing dulu sebentar dan akan masuk ke dalam tema ini. Saya menikah dengan suami saya di 2008, ya. Keukur ya, berapa tahun saya sudah menikah, gitu ya, anaknya 2. Makanya tadi bilang, masih langsing sih, iyalah masih muda, orang baru sekian belasan tahun ya, dibandingin ibu-ibu yang sudah jadi oma-oma gitu. Sebenarnya udah berapa tahun? 20 tahun, keren. Ada yang, tadi ada yang sharing-sharing dikit, ada pernikahan dini ya gitu ya. Oke ya, ada yang kayak gitu. Jadi ceritanya cukup luar biasa. Jadi saya tidak pernikahan dini, tapi pernikahannya mungkin kalau menurut ukuran wanita cukup tua gitu ya. Saya menikah di usia 30 tahun, hampir 30 tahun. Karena memang itu sesuai keinginan saya dan permintaan saya. Yang saya minta langsung dari Tuhan, dan Tuhan kasih sebelum di titik usia maksimal itu yang saya minta sama Tuhan, dan Tuhan kasih tepat waktu ya. Oke, saya menikah di tahun 2008 waktu itu. Dan saya menikah dengan seorang anak gembala, anak pendeta, yang otomatis akhirnya jadi pendeta dan jadi gembala. Mau tidak mau itu adalah otoritas atau regenerasi yang ternyata tidak bisa ditolak. Mau nggak mau ternyata, karena sudah ada satu kesepakatan atau perjanjian khusus dari papanya dengan Tuhan, bahwa akan dilimpahkan dan diturunkan, bahwa anak-anaknya harus atau apa ya istilahnya, berkeinginan, atau ya namanya orang tua kan selalu begitu ya, mewariskan gitu ya istilahnya. Ya, inilah akhirnya saya jadi pendeta juga ya. Mungkin ada biar tahu sedikit, saya memang pengalamannya bukan dari anak pendeta ya. Mungkin tadi ada yang tanya-tanya, ibu pendeta udah berapa lama gitu ya. Saya pendeta, mungkin ini pendetanya pendeta apa ya istilahnya, pendeta karena kecipratan dari suami gitu ya. Ya, saya dari sekuler, sebenarnya saya adalah wanita karir, kelihatan kan? Jadi saya benar-benar meninggalkan pekerjaan saya yang dulu di sekuler itu di tahun 2013. Dengan alot akhirnya benar-benar meninggalkan betul-betul itu di 2014 ya, karena tarik ulur gitu ya, merasa kayaknya nggak rela. Iyalah gajinya gede gitu ya, terus disuruh jadi pendeta, gaji berapa ya gitu ya, istilahnya gitu ya. Tapi segala sesuatu semuanya karena Tuhan ya. Amin. Saya menikah dengan suami saya di 2008. Jauh dari sebelum itu, waktu saya menikah saya tidak tahu kalau papa mertua saya, yaitu almarhum Pak Yopi Suryajaya itu sudah kena kanker ya di pankreas di 2002. Artinya 6 tahun sebelum saya menikah. Ya. Lalu beliau berobat dan terus di kemoterapi dan di radiasi ya. Terus akhirnya mulai lebih baik gitu ya. Ternyata tiba-tiba di 2004 harus kena lagi, yaitu penyerahan ke otak di 2004. Kemudian berobatlah dan terus akhirnya kemoterapi, radiasi dan dikontrol oleh dokter yang harus ternyata dokter yang dipakai dan digunakan itu memang jauh, yaitu di Singapura. Jadi harus bolak-balik ke Singapura. Biasa kalau terapi atau pengawasan kanker sampai dengan sembuh itu harus berangsur. Pengobatannya tidak langsung drastis stop berhenti gitu, tidak bisa. Jadi misalnya dari yang awalnya setiap minggu dan terus berkurang 2 minggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Dan terus akhirnya pas begitu di titik saya itu jatuhnya memang pas 6 bulan sekali di 2008. Tanpa disadari akhirnya berjalan dengan waktu, papa mertua dan mama mertua mempercayakan saya untuk bisa mendampingi beliau untuk berobat dan mengawasi keadaan dan kondisinya. Jadi sejak 2008 saya membantu menemani beliau dan lain sebagainya, dari yang 6 bulan terus berangsur mundur terus setahun sekali. Dan sampai dengan 2015, berarti 7 tahun saya menemani beliau untuk mendampingi beliau mengawasi keberadaan kanker di dalam tubuhnya itu. Di 2015 dokter bilang begini, ya karena dokter jadi panggilnya Yopi gitu ya, karena ya udah karena pasien ya, Yopi, kanker kamu sudah sembuh, sudah tidak ada lagi. Karena sudah 11 tahun, 10-11 tahun itu sudah diawasi. Karena ternyata dalam perhitungan dokter, kalau sampai kanker itu sudah tidak kelihatan lagi dan tidak muncul lagi dalam tubuhnya dimanapun selama 10 sampai dengan 11 tahun, artinya dia atau beliau atau siapapun kita yang memang pernah mengalami yang namanya kanker, artinya sudah sembuh dan pulih. Amin, saya bilang begitu. Sudah selesai.
Dan akhirnya saya merasa ya sudah, saya akhirnya bisa melakukan aktivitas saya lebih lagi ya. Saya terus bekerja terus di sekuler dan lain sebagainya. Saya mengembangkan karir saya dan lain sebagainya. Dan di titik cuma 3 tahun saja ternyata tiba-tiba karena papa juga ya iseng dan lain sebagainya, pergi dengan salah satu kakak dari suami saya dan pergi jalan-jalan ke Penang. Tahu ya, Penang itu terkenal banget dengan rumah sakitnya dan murah meriah gitu ya, tapi jitu gitu ya. Nah, jadi papa mertua saya itu akhirnya iseng gitu ya, karena kokoh dari suami saya itu ingin cek gitu ya, check up, ikutan. Entah bagaimana begitu ikutan check up, hasilnya tuh nanti akan di email. Jadi sudah di Jakarta, baru dilaporkan. Nah, begitu ada laporannya, ternyata laporannya saya yang baca. Begitu ternyata laporannya yang tertera itu adalah ada kanker lagi di lambung. Padahal sudah 3 tahun, artinya sudah 14 tahun ya. Ternyata bisa terjadi lagi, saya juga tidak tahu gimana dan kenapa gitu ya. Dan saat itu saya cuma tanya, "Papi, mau bagaimana? Ini kita mau langsung eksekusi?" Maksudnya dalam arti karena dokter menyarankan untuk dioperasi. Lalu saya bilang, dia bilang, "Ya, kita langsung saja. Tidak mau minta saran dulu karena tracknya atau biodata atau profilnya itu kedeteknya itu di Singapura." Beliau bilang nggak usah, kita akan lakukan di Penang saja. Jadi saya tuh Penang itu belum pernah menginjakan kaki ke Penang sama sekali, karena papa mertua saya. Jadi karena memang beliau adalah pantauan saya dan Tuhan memang taruh untuk saya rawat beliau. Jadi akhirnya saya berangkat tanpa tahu Penang itu kayak apa, nanti gimana gitu. Ya udah, saya berangkat berdua sama papa mertua saya, ditemani ada satu teman untuk teman bawaan dan lain sebagainya. Setelah itu kami ditinggal. Lalu lakukanlah screening dulu dan penjelasan dan lain sebagainya, lalu dioperasi. Hanya dalam 2 minggu kami boleh kembali. Apa yang terjadi? Kalau sakit lambung aja kita mual ya, nggak bisa makan, nggak nafsu makan. Apalagi ini lambungnya dipotong sebagian. Kebayang ya, artinya selama 1 bulan dan masa pemulihan itu, papa mertua saya itu tidak bisa makan. Nah, akhirnya karena penjelasan sebelum pulang adalah sebaiknya di kemoterapi. Usia papa mertua saya saat itu umur 71 tahun. Dan di mana beliau sudah mengalami dan merasakan yang namanya radiasi dan kemoterapi. Lalu saya cuma bilang begini, walaupun saya tidak melihat pahitnya dia, terus keselnya dia, dan dia merasa menderita waktu dia di kemoterapi dulu 2004 dan 2002 gitu ya. Saya bisa memahami itu kayak sulit untuk bisa menghadapi itu. Saya hanya bilang begini, karena papa mertua tuh mulai stres karena dengar kanan kiri teman dan sahabat dan lain sebagainya itu bilang, "Udah di kemoterapi saja, sudah langsung diradiasi saja." Dan semua banyak masukan, "Enggak apa-apa, pasti bisa dan kuat," dan lain sebagainya. Padahal setelah 1 bulan itu beliau itu sudah mulai nafsu makan dan baik-baik saja. Lalu saya cuma bilang begini, "Tapi tidak usah dengarkan yang lain. Dengarkan isi hati dan berdoa, tanya Tuhan, yang mana yang memang mau dijalankan dan keputusannya seperti apa. Saya siap untuk menemani, untuk kemoterapi, mau radiasi, apapun saya siap untuk menemani, dan saya akan mendampingi Papi sampai selesai. Tapi apapun itu pilihan Papi, oke. Tapi ada pilihan yang lain. Bagaimana kalau Papi happy-happy, kita pilih mau jalan kemana? Ke Bandung, ke Malang, dan lain sebagainya. Kita mau ke Amerika, kita mau ke Kanada, kita mau ke Cina, ke Jepang, dan lain sebagainya. Papi mau pilih yang mana? Sementara, karena kalau misalkan kita radiasi, kemoterapi, artinya kan ada keluar uang juga. Yang sekian, usianya 7 tahun. Papi cuma bilang, saya mikir dulu. Waktu itu, saya tidak memaksa, saya bilang apapun itu, saya cuma iseng. Dan saya cuma melontarkannya dengan kebahagiaan, dalam arti saya mau Papi bahagia, tidak sengsara untuk makan dan lain sebagainya. Karena 1 bulan aja udah sulit gitu kan. Ketika itu tiba-tiba papa mertua saya bilang begini, "Papi mau bahagia. Ayo kita pergi ke Bandung, ayo kita pergi ke Bogor." "Oke, siap," saya bilang. Dan mukanya sumringah, happy saat itu. 2018 di bulan April waktu operasi, dan dia mau jalan-jalan itu di sekitar bulan September, Oktober, dan November, dan Desember di akhir itu ya. Lalu terakhir saya bawa beliau itu di 2018 itu di Bogor, di Highland Resort.
ya, kalau tahu Highland Resort ya, itu tempatnya memang pegunungan dan papa mertua saya suka dengan alam dan dia sukacita sekali. Saking sukacitanya dia tidak merasakan apa yang dia rasakan. Hari itu pagi kita sarapan dan saya melihat papa mertua saya dengan kondisi dia sudah kuning. Lalu saya bilangin, papi mukanya kuning. Enggak, gitu. Terus saya bilang, benar, nggak sakit, nggak pusing. Tidak, katanya dibilang begitu. Sampai mama mertua saya pun tidak melihat kuning dari tubuhnya, kuning sekali. Kayak orang sakit kuning sih kalau menurut saya gitu ya. Tapi dia bahagia, dia happy gitu. Dia tidak merasakan apa-apa. Oke, saya bilang begitu. Itu di tanggal 27 Desember. Jadi kalaupun kita pulang terus mau cek dan lain sebagainya, papa mertua saya percaya sama saya gitu. Jadi setelah itu saya bilang, yuk nanti kita cek ya kalau setelah jalan-jalan. Iya. Karena saat itu pas, yuk kita pulang yuk. Saya khawatir. Enggak mau pulang. Dia tetap mau happy gitu kan. Oke, saya bilang begitu. Ya sudah, tapi saya deg-degan gitu ya. Deg-degan tapi tidak boleh menampilkan. Dan saya tetap memperlihatkan diri saya. Dan memang papa mertua saya saat itu happy. Di Januari, karena itu beberapa hari kemudian, akhirnya harus check up dan lain sebagainya. Terus di screening lagi, ternyata ada penyempitan empedu. Jadi racun dalam tubuhnya itu tidak tersaring dengan baik sehingga racun itu menyebar kepada tubuhnya. Tapi dia tidak rasakan apa-apa karena dia happy. Karena dia happy. Saya cuma bilang karena dia happy. Ingat ya, karena dia happy. Dan berangsur tapi akhirnya dia harus menghadapi yang namanya operasi, harus mengeluarkan racun atau cairan yang memang harus dikeluarkan dari tubuhnya melalui dari luar, cara yang dipaksa oleh dokter dan lain sebagainya, dan itu bertahan sekitar 1,5 bulan dan 1 bulan kalau nggak salah 1 bulan, dan 1,5 bulan selanjutnya papa mertua saya harus terbaring koma, tidak sadarkan diri. Ingat ya, tadi terakhir dia happy dan dia harus terbaring menghadapi maut, menghadapi kondisinya, tapi dia bertahan 1,5 bulan. Tapi hasil dari akhirnya dokter itu menyatakan sangat membuat saya surprise. Tidak ada CA, tidak ada kanker sama sekali dalam tubuhnya. Walaupun akhirnya di hari ulang tahun yang ke-72 tahun, persis hari ulang tahun yang ke-72, tanggal 20 Maret, beliau harus meninggalkan kami semua. Tapi dengan kebahagiaan tentunya. Tepuk tangan dulu. Saya berani jamin, berani yakin. Itu semua karena Tuhan. Kanker tidak ada, karena dia bahagia. Ternyata kita buka ayat. Amsal 17 ayat 22. Saya garis bawahi lagi. Papa mertua saya meninggal bukan karena kanker. Saya yakin sekali. Tapi karena memang sudah waktunya. Oke? Amsal 17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan explain satu hal dulu tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat ini ayat yang sering kita dengar. Ayat ini sering bahkan mungkin hafal di luar kepala. Betul sekali. Yang kecil dan simple hal simple atau penyakit yang kayaknya tidak terlalu mengkhawatirkan, apakah kita menghadapinya dengan rasa yang gembirakah atau kita langsung ini panadol mana panadol, tolak angin mana tolak angin, ke dokter, betul ya, tanpa kita sadari. Hati yang gembira itu adalah obat yang mantap, obat yang mujarab karena sangat manjur. Artinya jangan apa-apa kalau kita misalnya sakit itu kadang-kadang kita panik. Nah, itu yang akhirnya mencenderungkan kita akhirnya malah jadi tambah parah, jadi tambah emosi, jadi tambah kelimpungan karena kepanikan. Amin. Tapi saya belajar dari papa mertua saya ini, ternyata betul ayat ini tuh hidup. Karena kalau bapak ibu-ibu semua, ibu-ibu di sini pahami, saya pernah iseng nge-googling Google. Itu Kemenkes Republik Indonesia itu ada bikin atau tulisan di Twitter atau di Google. Kalau di Google itu pasti dapat deh. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, gitu ya. Nah, misalnya begini, apa korelasinya hati yang gembira menjadi obat?
Karena gini, dia tulisnya begini, hati gembira adalah obat karena bisa menjadi emosi positif dan kesehatan yang baik saling terkait karena tubuh dan pikiran terhubung. Perasaan positif itu karena kita itu adalah gembira, jadi itu menjadi menimbulkan perasaan yang positif. Jadi terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Ada lagi tulisannya, yaitu ketika hati kita gembira dan bisa menjadi obat, hubungannya apa? Kalau hati kita itu gembira, itu bisa menekan energi negatif dan meningkatkan energi positif, membantu mengurangi stres. Jadi kalau ada yang mulai pusing, stres, aduh PHK, aduh udah didiskon nih gaji suami, aduh harus bagaimana, udah mulai cenut ya ibu-ibu. Ternyata kalau kita bisa menyimpan dan menaruh hati tetap gembira, tetap happy, itu bisa menghilangkan stres. Bukan uang yang menjadi jawaban buat hidup kita. Bukan uang yang menjadi jawaban untuk menghilangkan stres kita, yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira itu bisa meningkatkan kemampuan organ tubuh melawan rasa sakit. Jadi sebelum sakit, teruslah bergembira. Karena itu bisa mencegah sakit. Daripada kita sakit untuk mencegahnya susah, mendingan kita happy aja, nggak usah pusing. Tapi hati-hati, badannya melar. Hati yang gembira juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan imun dalam tubuh. Ya, berapa dari kita mungkin sudah pernah atau sudah lulus COVID? Pernah kena COVID maksudnya. Ya, saya salah satunya. Ternyata mujarab loh. Kalau kita tetap berpikir bahwa ini cuma sakit sementara, nggak usah takut kalau misalkan maut akhirnya menghampiri kita. Maut ya maut, itu urusannya maut. Tapi lawannya adalah Tuhan. Tapi kalau kita bisa menetapkan diri kita bahwa kita akan sembuh dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Apapun kondisi endingnya nanti setelah sakit, itu urusannya Tuhan. Yang penting PR kita apa? Ya bikin hati kita happy. Ingat nggak waktu kita, nggak tahu ya, kalau waktu saya COVID, saya cerita dikit nih. Waktu saya sakit COVID, kan nggak ada rasa kepengen makan ya. Jadi saya mikirin apa yang pengen makan, apa aja saya makan. Sampai Indomie aja tiap hari. Tapi rasanya ya gitu, karena mati rasa. Jadi Indomie pun rasanya kagak ada. Blank. Di lidah blank. Jadi kita juga nggak nafsu. Tapi ya sudah, yang penting sudah terpuaskan. Makan Indomie. Judulnya begitu ya. Aduh, kita ngomong iklan terus nih ya, nggak apa-apa deh ya. Jadi intinya, kita yang penting happy. Kita mau apa? Mau makan es, mau minum apapun, makan yang paling enak. Bahkan teman-teman kadang-kadang mengirimnya, oh ini nih kayaknya enak nih. Ayo Bu, mau makan apa gitu kan? Mau makan apa? Pikiran untuk memakan sesuatu aja itu kayak kita butuh sesuatu semangat. Betul kan? Itu susah banget. Ya. Dan ayat yang tadi itu bilang bahwa, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, hati yang gembira itu sebetulnya memunculkan sebuah semangat. Kalau hati kita gembira, di dalam diri kita gembira, makanya kita semangat. Berapa banyak dari ibu-ibu yang tadi jaraknya jauh, ada yang dari SMK, Glodok, Bandara, dan lain sebagainya, Bekasi, dan lain sebagainya. Kalau bisa dibilang tadi kan kesel ya, dalam perjalanan macet lah, jauh lah, kesel gitu. Tapi kalau kita ngikutin yang tadi saya coba gini, kita putar balik aja yuk, pulang aja yuk. Kan hatinya kesel kan, nggak sampai kan ke sini. Tapi karena kita mau dapat apa ya hari ini ya? Kita, pokoknya harus kumpul-kumpul nih ketemu ibu-ibu. Pasti kan begitu ibu-ibu ya senangnya. Ntar hari ini makanannya apa ya? Apa Bu? Dan kita nanti foto-foto. Itu kan sesuatu kebahagiaan yang kita sudah nantikan. Artinya ada kebahagiaan yang kita harapkan. Dan kita menaruh sebuah kebahagiaan dalam hati kita. Secuil kebahagiaan itu mengobati hati kita atau pandangan secara penglihatan kita bahwa macet lewat, jauh lewat, tetap sampai. Tepuk tangan dulu dong. Bagi ibu-ibu yang ada di rumah, jangan khawatir. Itu juga sebuah usaha loh. Untuk bisa duduk sama-sama ngeliat gitu ya, nungguin. Tadi harusnya mulai jam 4. Rese banget sini kok nggak mulai-mulai. Kita tadi sini foto-foto, kesel gitu. Saya bilangin, aduh kasihan juga ya yang online. Maafkan kami ya. Jadi intinya adalah sebuah kebahagiaan itu harus kita buat. Dan kita munculkan. Dengan siapa? Ya caranya kita sendiri. Nah, itulah yang dinamakan kita harus bahagia dan terus akhirnya menjadi obat bagi kita. Dan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau hati kita bahagia, kita akan punya semangat. Dan hal selanjutnya selain hati gembira, itu memunculkan semangat, itu hati gembira itu punya semangat dan semangat itu bisa menjadi kemenangan dalam hidup kita.
Kita baca di Amsal 18 ayat 14a. Amsal 18 ayat 14a. Mengatakan seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya orang yang punya hati gembira, muncul semangat, dan dia bisa menanggung penderitaannya. Seberat apapun beban, seberat apapun sakitnya, kesulitan apapun, kalau kita punya semangat, hati yang gembira dalam hidup kita, kita pasti bisa menang. Pasti kita bisa menanggung penderitaan kita. Amin. Kalau rasa semangat, antusias, happy, dan bahagia. Betul? Tapi gimana sih rasanya ya kalau misalkan kita itu patah semangat? Pernah nggak rasanya patah semangatnya? Nih, kalau orang yang patah semangat tuh rasanya seperti ini. Rasa semangat kalau udah kering dan patah dan tidak ada rasanya hilang gitu ya. Ini rasanya biasanya kita rasain begini. Jiwa kita tuh letih, lesu, capek banget rasanya. Betul ya? Itu kalau kita patah semangat. Kayak sedikit mati rasa gitu lah ya. Lalu tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Rasanya pas begitu bangun gitu nggak semangat, tidur lagi dah. Betul? Tidak berdaya. Mau ngapa-ngapain juga kayaknya males banget ya. Selanjutnya kalau misalkan rasa atau semangat kita patah atau nggak ada hati gembira sama sekali, itu rasanya seperti apa? Kita tidak bisa berpikir, tidak bisa fokus akan banyak hal. Ya, malah jadi akhirnya hal-hal yang aneh-aneh kita lakukan. Nggak bisa fokus. Apa aja iya, ternyata salah. Betul. Terus jadi tidak percaya diri. Bener nggak ya bajunya ya? Ini udah oke belum ya? Ini lipstiknya udah cocok belum? Itu sebuah tanda bahwa kita sedang patah semangat. Dan tidak ada yang namanya sukacita. Dan tidak ada yang namanya hati yang gembira dalam hati kita. Dan selanjutnya adalah kalau kita ini patah semangat, itu sulit bertindak. Apalagi mengambil keputusan. Makanya kan dibilang, jangan ambil keputusan di saat emosi. Ya, kalau tadi Kemenkes bilang itu emosi positif itu akan muncul kalau hati kita itu gembira. Betul? Artinya kalau misalkan emosi negatif, kita tuh jadi kesel. Ya, kita tuh jadi kayak emosi aja bawaannya. Akhirnya kalau ketika kita ngambil keputusan, banyak salah kata. Itu indikasi atau rasanya kalau kita patah semangat. Hati-hati. Artinya kita sudah tidak ada yang namanya hati gembira. Gembiranya hilang, entah lenyap kemana, entah siapa yang ambil. Oke. Selanjutnya adalah ketika kita sudah patah semangat, sebetulnya siapa sih yang bisa mengembalikan semangat kita? Amsal 18 ayat 14b bilang, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kenapa? Semangat kok bisa patah? Kalau tadi udah bilang, oh artinya nggak ada hati yang gembira, betul. Oh, artinya kita lagi berduka dan semangatnya memang patah. Betul. Tapi kenapa? Penyebabnya apa kadang-kadang? Biasanya masalah. Betul? Penyakit. Yes, pasti. Betul ya? Masalah keuangan, rumah tangga, komunikasi tidak lancar, anak nakal, anak nggak bisa dibilangin, mungkin masa pertumbuhan, kita tidak mengerti, memahami mereka, kita berusaha, dan kita akhirnya kehilangan yang namanya semangat, kebahagiaan. Karena mikir, yuk kita pahami dulu, apa sih semangat? Kalau tadi bilang adalah hati yang gembira sebetulnya memunculkan semangat. Tapi yang paling betul-betul arti dari semangat itu, saya googling. Arti semangat, kalau dalam bahasa Inggris, itu adalah spirit. Ya, arti semangat, kalau ditranslate ke bahasa Inggris, itu adalah spirit. Spirit, kalau diterjemahkan ke Indonesia lagi, salah satunya adalah pengertiannya roh. Setuju? Ya, spirit. Jadi semangat, spirit, roh. Artinya semangat adalah roh. Nah, jadi Tuhan itu bilang begini di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kalau semangat kita patah, semangat kita hilang, sukacita kita tidak ada, bahagia kita tidak ada, itu artinya roh Tuhan sedang tidak ada di dalam diri kita. Roh Tuhan sedang meninggalkan kita atau kita sedang lupa bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita. Roh Tuhan nggak mana-mana, tapi kita yang melalang buana melalui pikiran kita. Roh ada di sini. Pikiran kita lebih kuat. Artinya daging kita jadi lebih kuat. Oke? Jadi
patah semangat, penyebabnya adalah karena kita tidak sedang dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita sedang berjalan atas pimpinan daging, yaitu pemikiran kita sendiri. Daging kita sendiri, tanpa kita sadari. Berapa banyak masalah yang terus menimpa hidup kita. Karena kita sudah kebanyakan yang istilahnya sudah terdistract hidup kita. Dengan banyak hal. Ya, suami sibuk, anak mulai nakal, sibuk belajar, kita harus nganter, harus kasihin makan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu ini penuh dengan kesibukannya. Karena penuh dengan kesibukannya, akhirnya kadang-kadang tidak memikirkan dirinya sendiri. Tadi saya ada bahas bahwa kita harus punya kehidupan yang balance. Dan berarti kita harus punya yang namanya bisa menyenangi hati diri kita sendiri. Membahagiakan diri kita sendiri. Ingat ya, Tuhan bilang adalah, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah sesamamu seperti. Apakah kita sudah mengasihi diri kita sebelum kita mengasihi orang lain? Bohong kalau kita masih menyiksa diri kita nggak happy, yang penting orang lain happy. Salah. Salah. Yang penting dia happy. Saya nggak happy nggak apa-apa. Salah. Karena firman Tuhan nggak bilang begitu. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Paham nggak kita sudah mengasihi diri kita? Kita bahagia nggak? Udah nggak apa-apa, kita kan istri, kita harus capek. Udah nggak apa-apa, kamu aja yang makan bakso. Kamu 3, saya 1 aja. Atau kalau dari suami gitu ya, aku kepalanya, kamu dagingnya. Karena enak. Terus ayam, saya tulangnya. Nggak apa-apa, enak. Kamu dagingnya saja. Kan kita nggak tahu hati kita. Bener nggak? Sebenarnya kita mau apa? Kita mau dagingnya, kita juga mau bahagia. Sharing lah. Paham ya? Artinya ada hal-hal yang kita tidak pahami bahwa begitu berjalan dalam kehidupan, banyak yang ngedistract sehingga roh kita tidak menyala. Roh kita tidak connect dengan Tuhan. Kita kehilangan pimpinan di dalam rohnya Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan pikiran kita dan dagingnya kita. Karena Tuhan bilang begini di Matius 26 ayat 41, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, coba siapa yang kalau misalkan bisa puasa, pas begitu ngelihat gitu ya nasi goreng pete, sambal dan lain sebagainya, kita perempuan-perempuan pasti tahu lah ikan asin dan lain sebagainya. Aduh, itu susah untuk bisa bilang aku puasa. Oh ya udah deh nanti deh bukanya, atau puasa besok lagi deh. Itu bukan ibu-ibu, itu saya. Jadi seberapa kita paham atas diri kita, roh kita itu milik Tuhan di dalam diri kita, tapi kadang-kadang kita itu banyak ke-distract, banyak yang menghambat, banyak yang memblerkan atau gitu. Jadi kita nggak fokus untuk menyalakan roh kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Dan alhasil kita sulit untuk berjaga-jaga atas roh Tuhan di dalam hidup kita. Yang ada adalah pikiran kita, pokoknya enak aja, santai. Jadi beda tipis nih antara kita membuat hidup kita bahagia dengan kita bisa menjaga roh Tuhan tetap menyala dan kita hidup di dalam pimpinan roh Tuhan. Wah, ini sesinya panjang nih kalau saya detailin lagi. Oke, next. Oke. Pernah dengar ceritanya Yunus? Yunus itu adalah seorang nabi. Dan Yunus itu adalah Yunus itu adalah orang atau nabi yang sangat takut sama Tuhan dan cinta Tuhan dan dikasihi Tuhan. Itu Yunus, Nabi Yunus ya. Dan kalau dengar-dengar dari kisahnya bahwa Yunus itu diminta sama Tuhan nih untuk pergi ke Niniwe. Cuman tolong bilang doang, ngomong, sebentar lagi ya, ini rakyatnya akan dihabiskan dan ditungkang balikan. Karena apa yang sudah mereka lakukan adalah semua dosa. Dan mereka harus bertobat, berbalik kepada jalan-jalannya. Terus dia bilang ini, udahlah Tuhan, capek ngomongnya. Lagi siapa saya gitu. Jadi dia nggak percaya diri. Terus dia juga ngerasa kayaknya, nggak usah lah gitu. Terus dia dengan gini, daripada gue capek ke sono terus ngomong juga susah gitu. Jaraknya juga lumayan gitu, 3 hari lamanya. Kalau dia harus jalan ke sana. Mendingan udahlah gue jalan-jalan aja, naik kapal, gitu ya. Terus main tidur gitu ya di kapal, dia bilang begitu ya. Apa yang terjadi? Karena dia melakukan yang tidak seharusnya. Dan dia melakukan hal-hal yang di pikirannya, dagingnya. Dia jalan sendiri. Tapi Yunus 2 ayat 7 bilang begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, peringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, kepada Tuhan. Ke dalam baitmu, bait Tuhan yang kudus. Yunus itu menggunakan tuntunan daging. Tapi dia ini juga tidak menjalankan tuntunan roh. Artinya ketika dia
tahu bahwa dia itu sedang dituntun sama dagingnya, ternyata capek ya. Ternyata lelah ya. Ya, berapa banyak dari kita yang kita suka asal aja melakukan, kayaknya kita kuat, kayaknya kita bisa. Udah kita mau lakukan sesuai dengan apa yang kita mau. Betul? Dan kita tanpa kita sadari, kita melakukan apa yang kita mau saja, bukan yang Tuhan mau, dan bukan atas pimpinan roh. Oke? Ini yang bikin akhirnya kadang-kadang kita itu jadi seperti Tuhan. Pernah dengar do your best and God will do the rest. Artinya gini, kerjakan sebaik atau semaksimal yang kamu bisa dan Tuhan akan mengerjakan selebihnya. Jadi kita itu cuma disuruh Tuhan itu mengerjakan hal-hal atau bagian yang sangat-sangat mudah. Tapi kadang-kadang ketika kita dihajar masalah, didatangkan masalah, kita udah yang ruwet mikirnya. Kita pikir kita bisa menyelesaikan masalah, kita tidak bisa. Bagian yang tersulit kata Tuhan adalah bagiannya Tuhan. Tuhan akan mengerjakan selebihnya, sisanya yang paling sulit kita lakukan sebagai manusia. Ingat ya, manusia kita itu terbatas, ada batasnya. Dan Tuhan tuh kasih kita tuh nggak yang sulit, yang gampang, yang kecil, yang enteng. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Oleh sebab itu yang paling sulit Tuhan yang kerjakan, bukan bagian kita. Yang sulit biarkan kasih Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan memulihkan semangat dan yang patah buat hidup kita. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan itu benar nggak ada di kita. Ketika kita misalnya ke distract, cari Tuhan atau cari yang lain. Ketika kita mungkin ngerasa bahwa kita lelah, kita itu ingatnya apa? Apakah kita ingat shopping yuk? Jalan-jalan yuk? Ngopi yuk? Atau kita ketika kita punya masalah, kita nyarinya Tuhan. Kalau kita punya masalah, yang terlebih dahulu kita nyari Tuhan. Jangan cari penghiburan-penghiburan dunia. Karena penghiburan-penghiburan dulu cuma sementara. Sesip. Penghiburan-penghiburan Tuhan itu kekal dan menjanjikan akan menyelesaikan masalah kita. Jadi jangan salah kaprah. Karena Yesaya 66 ayat 2 bilang begini. Bukankah tanganku, tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Termasuk masalah kita itu Tuhan juga yang buat. Kan kita suka bilang, Tuhan persembahan udah, perpuluhan udah, ibadah udah, mengasihi orang lain, memberi sudah, ya sayang dan cinta sama anak-anak, mengasihi suami juga sudah. Tapi kenapa kok Tuhan kasih saya masalah? Karena itu juga Tuhan yang buat. Sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku, Tuhan itu hadir buat kita. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ketika kita mungkin patah semangat, hilang hati yang gembira itu, gitu ya, cari Tuhan untuk bisa menemukan lagi hati yang gembira itu lagi. Karena yang cuma bisa membangkitkan semangat kita, memunculkan hati yang gembira, itu cuma Tuhan. Pernah nggak ketika kita sedih, gundah gulana, terus kita datang menyembah Tuhan, atau cari firman yang cocok gitu ya, pasti dapat. Dan itu membuat kita adem, gitu ya. Akhirnya dari yang sedih, sudah, itu urusannya Tuhan. Kita jalan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah kepada Tuhan ketika patah semangatmu. Jangan datang ke tempat yang lain. Karena Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapapun tanpa terkecuali. Siapapun tanpa terkecuali. Ayat ini untuk kita semuanya. Maaf ya, karena tadi saya bilang bahwa Kemenkes yang menulis. Ada di madingnya. Ya, di Google tuh pasti muncul. Berarti kan bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau hati gembira itu adalah obat. Tapi untuk semua orang yang hidup, kalau kamu gembira, hatimu gembira, kamu akan muncul semangat. Tapi ketika semangatmu muncul, hati kamu gembira, itu akan bisa jadi obat. Bukan hanya buat kita, tapi buat semua manusia. Artinya mereka juga mengakui bahwa gembira itu adalah obat yang manjur, mujarab. Jadi jangan apa-apa, Panadol, selok angin, iklan. Yuk.
Jadi stay, tetap cari, temukan hati yang gembira. Buat hatimu gembira bersama dengan Tuhan. Kenapa? Agar kita tetap semangat. Kenapa? Agar kita tetap tidak mudah sakit. Kita bisa ditolak dari penyakit-penyakit. Jadi jangan begitu kita udah sakit, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang sebelumnya kita udah tahu dulu dong bahwa kita harus gembira. Jadi jangan mulai sedih. Kalau kita udah mulai sedih, nggak boleh. Nanti mulai sakit, nanti mulai stres lagi, nanti mulai datang sakit-sakit lagi. Jadi tetap bahagia dan gembira. Terus agar kita itu kalau sakit cepat sembuh. Minimal kita kuat melewatinya. Dan tetaplah bahagia, tetaplah gembira agar kita terus menang dan bisa menanggung penderitaan kita. Amin. Pak Yopi atau Papa mertua almarhum saya, itu saya ngelihat bagaimana dia bisa menang, dia bisa mempertahankan kebahagiaan, dan dia bisa melewati penderitaan. Saya cuma percaya bahwa dia punya hati yang gembira. Mungkin tidak banyak, secuil saja, tapi itu bisa membuat pemulihan yang luar biasa atas kansernya. Bersih. Dan itu sudah dites oleh dokter sendiri. Jadi intinya, kalau misalkan sakit kanker atau lain sebagainya, hati yang gembira. Obatnya tidak ada loh, kanker tuh. Cuman kita berusaha saja. Ya, mungkin ada yang berusaha untuk operasi, ada yang berusaha dan lain sebagainya gitu ya. Terakhir saya mau kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, sedikit suaminya Dian. Ini dia. Suaminya Dian namanya Pak Hendri. Kebetulan kenal sama suami saya, ya. Terus memang divonis dokter kanker, ya. Lalu stadium sekian. Lalu minta bilang begini sama suami saya, panggil suami saya Pastor Paulus, mau dong ikut misi. Sementara kondisinya sudah melemah waktu itu. Terus saya bilang gimana? Pokoknya kamu sempetin waktu deh gitu kan. Aduh, dianya juga sebagai pendeta dia bilang takut nanti kalau misalkan kenapa-napa di tenda gimana atau di pas tempat misi bagaimana gitu. Kita bawa yang deket-deket aja dulu gitu ya. Gitu ya. Tadi kita sering ke Kupang, ke Poso, terus ke tempat-tempat yang memang agak-agak ekstrim gitu ya. Terus ya udah bawa camping. Dibawa camping. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi ketika pulang dari camping? Suami saya yang bersaksi gini. Kok kayaknya dia yang memberkati saya, bukan saya yang memberkati dia. Kenapa? Itu nggak kelihatan kayak orang sakit, nggak kelihatan kayak stadium sekian, katanya bilang gitu. Saya rasa dia nggak sakit. Itu suami saya bilang begitu. Saya cuma bilang, hatinya bahagia sehingga mengobati apa yang dia rasakan. Hatinya bahagia dan dia punya semangat sehingga dia bisa menanggung penderitaan. Amin. Hal kecil, hal simple yang dia lihat, bilang, gila tiap hari dia itu kayaknya hebat, happy aja. Makannya nggak apa saya? Apa? Daun doang, terus nggak ada rasanya. Aduh, aku makan udah nggak bisa ketelan. Tapi kok dia bisa ketelan? Dia happy aja. Dia bilang enak, katanya enak. Sementara kita makannya tuh nggak apa? Daging, ikan, pokoknya gitu. Terus dia bilang gitu. Terus dia nasi pun dia tidak sentuh. Tapi dia happy loh. Aku tuh jadi terharu. Dia bilang gini, aku yang jadi banyak belajar. Aku yang lihat kayak gini. Ini orang positif banget. Ini orang agresif dan optimis gitu loh. Karena apa? Hatinya gembira. Hatinya happy. Muncul semangat. Sehingga dia dapat menanggung penderitaannya. Sehingga dapat menang dari penderitaannya. Kita akan tetap berdoa buat suami dari Dian. Dan sampai hari ini, apapun yang dipilih untuk cara mengobatinya, saya percaya itu adalah karena hatinya confirm. Hatinya happy melewati itu. Sehingga sampai hari ini cukup sehat saya melihatnya. Tetap dukung doa. Amin. Ibu-ibu sekalian harus tetap happy dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta semua bagi berdiri, kita mau berdoa dan kita tutup acara ini. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Biarlah kami tetap bisa bahagia di dalam Roh-Mu Tuhan. Dan ampuni kalau sesekali mungkin kami meninggalkan dan tidak di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kembalikan kami segera Tuhan. Jangan berlama-lama untuk kami menjauh dari Roh-Mu sehingga kebahagiaan itu atau hati yang gembira tidak ada. Sehingga kami tidak merasakan happy dan kebahagiaan. Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat memulihkan semangat kami yang patah. Sehingga kami terus dipulihkan.
dari ketidakbahagiaan. Dan biar kami terus merasakan kebahagiaan dalam Engkau dan kami terus bahagia. Terpujilah namamu Roh Kudus dan terpujilah Engkau Yesus terus berada bersama-sama dengan kami. Berkati teman-teman kami dan sahabat-sahabat kami di sini Tuhan, mereka yang sudah hadir, baik yang mereka juga yang ada melalui online Tuhan, pengurapan yang kudus, kasih yang kudus terus menyertai sepanjang masa mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Silakan kembalikan kepada panitia. Silakan duduk, Ibu. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Puji Tuhan. Nanti kita langsung berikan persembahan. Kita mau nyanyi dulu. Ada sukacita di hatiku, lagu anak sekolah minggu. Ini yang saya belajar dulu karena supaya saya bahagia ya. Aku lagi belum bahagia juga ya. Kalau kita tahu lagu belajar ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita. Di hatiku selalu. Aku anak raja, engkau anak rajanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan, yang baik dan dalam dari impian, tapi semakin beragam. Saya senang jadi anak Tuhan, yang baik dan dalam dari impian, cintaku semakin mendalam. Happy kan katanya, temanya tadi happy. Apapun yang tidak happy, ada Yesus, ada happy. Amin. Terima kasih pendeta. Kami serahkan kepada panitia. Kita Mary pengen juga Kak Ida Buntok untuk sharing kebahagiaan. Oh, haleluya. Karena Kak Ida pastinya orang yang lewati dengan bahagia. Yang kemarin ini kan Kak Ida memang ada sharing di Sister Komko ya. Tapi begitu Kak Ida ada waktu itu ada sakit lagi ya Kak Ida ya. Iya. Mungkin Kak Ida bisa sharing ada beberapa Oh, tentang Kak Ida. Duduk aja. Duduk ke Kak Ida. Oke. Mary ini pada todong-todong. Aja ya. Ya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa ya? Banyak sih ya, banyak yang waktu sharing yang pertama di KKS, saya udah pernah kasih tahu perjalanan saya dan putri saya. Yes. Saya ngantar putri saya berobat di KL, ternyata saya juga kena. Jadi dua-duanya kami berobat di beda ruangan. Waktu itu pandemi ya, jadi kami tertahan di sana karena biasanya kami habis kemo pulang. Karena waktu kan masih ada 3 minggu. Tapi karena pandemi kami tertahan 6 bulan sampai benar-benar selesai pengobatan putri saya. Dan saya lanjutkan, saya sempat 6 kali di sana kemo dan imuno. Setelah itu saya lanjutkan di Jakarta. Karena saya pikir kami juga di sini anakku sudah selesai karena pengobatan yang dijalankan di putriku ini nggak ada di Jakarta ini, harus adanya di luar. Jadi dia udah selesai semuanya dan puji Tuhan kemarin Oktober dia sudah sidang dengan nilai cum laude. Nanti November ini wisuda. Puji Tuhan, aku bersyukur atas semua banyak masalah dikasih Tuhan. Tapi aku percaya seperti lagu itu ya,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji akan menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji. Itu lagu apa namanya? Benar. Jangan pernah berhenti. Katakan kepada Tuhan, apapun yang kamu alami, penyakitmu, mungkin Tuhan kenapa sih? Oh, saya yang kena. Putri saya juga kena, saya kena. Kenapa sih Tuhan? Waktu itu saya sempat bertanya-tanya itu. Tapi setelah bergabung dengan banyak teman yang selalu mendukung Kak Epi, ada Oma Chelsea, ada semua grup yang ada di KKS yang selalu mendukung saya, mendoakan saya dan putri saya. Saya berterima kasih atas semua dukungan doa kalian terhadap saya. Memang waktu itu saya di Desember 2021 saya sudah menyelesaikan terapi itu selama 2 tahun, kemo dan imuno. Terus Februari 2022 saya sakit kepala, pusing banget, pusing. Kenapa ya kok saya pusing? Saya pikir tadinya saya tahan-tahan dulu. Waktu di paru-paru sudah dinyatakan bersih, hanya sisa-sisa bekas-bekas kankernya ada. Dan setiap 3 bulan juga itu dicek, dan kemarin terakhir juga status quo gitu untuk di paru-paru, status quo katanya. Tidak apa-apa kata dokter, lanjutkan obat. Jadi saya minum obat kemo oral. Waktu di Februari saya pusing banget, terus saya pikir sakit kepala biasa gitu. 2 minggu, seminggu saya tahan-tahan. Nanti sembuhnya itu dibawa tidur sembuh gitu. Ternyata makin lama makin pusing, makin nggak kuat. Suami antarkan saya ke Siloam gitu. Saya kayaknya harus dirawat. Saya pengen tahu di kepala ini ada apa. Saya mau MRI, saya bilang gitu. Ya udah, ayo katanya. Langsung kami ke UGD-nya. Saya bilang saya minta dirawat. Saya mau MRI, saya bilang cari kamar. Itu sore baru dapat karena penuh pasien di nunggu mereka ada yang pulang dulu baru kita bisa masuk. Dari urus semuanya, dokter udah ini langsung besok pagi-paginya langsung MRI. Siangnya langsung ada hasil. Ternyata di otakku ada kanker. Dia jalan-jalan ke sana. Kata suami, aduh, kenapa sih jalan-jalan dia? Berhenti aja kayak gitu. Ya, nggak tahu Tuhan, maksud Tuhan apa, saya bilang. Terus dokter kasih tahu ke saya, tindakannya apa dok? Kamu harus radiasi. Dengan 10 kali, saya harap dia sudah mati, katanya gitu. Terus saya radiasi 10 kali, Senin sampai Jumat. Sebenarnya sih radiasinya sebentar, nggak nyampe 5 menit. 2 menit, ya semenit, 2 menit selesai. Terus akan dicek ulang setelah 3 bulan kemudian. Katanya. Waktu itu di kanan ada 1,6, di kiri ada 0,8 kalau nggak salah. Terus udah dicek per 3 bulan itu, ternyata hasilnya bagus. Yang 1,8 itu hilang, yang 0,6 itu malah masih bertahan 0,4. Jadi akhirnya dokter bilang karena kamu udah selesai kemo dan imuno, selama 2 tahun kamu jalanin, kita cek melalui darah. Siapa tahu dia ada mutasi gitu kan. Karena kemungkinan kalau ke otak itu tidak akan bersih total kalau dia tidak melalui obat minum, katanya gitu. Kalau hanya radiasi kan udah selesai kemarin. Jadi untuk maintenance-mu harus minum obat, katanya gitu. Jadi saya
suruh tes lagi untuk FGR-nya, mencari benar nggak dia ada mutasi gitu. Tes benar ternyata. Jadi saya boleh minum obat. Daripada aku pikir kemo-kemo ini ya sakit ya, sakit nggak nafsu makan, mual, muntah, semua lah itu jalanin selama 2 tahun. Tapi untungnya saya, puji Tuhan ya, maksudnya selama saya per 3 minggu itu kemo, saya nggak pernah mundur waktunya. Biasanya kan orang-orang selalu entah AB-nya lah turun, leukosinya turun, macam-macam lah. Jadi bisa harus diperbaiki dulu, transfusi dulu dia baru bisa kemo. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah mengalami. Selalu setiap kemo kita kan harus cek darah dulu, baru boleh diterima masuk ke tempat ODC One Day Care untuk ini kemo. Nah, puji Tuhan di situ pas waktu itu 2 tahun saya selesaikan tanpa ada sampai sebulan dulu mundur lagi. Semua selalu pemeriksaan darahku itu selalu normal. Aku percaya itu semua karena Tuhan. Ya. Kalau nggak Tuhan merasa udah. Karena ya kadang-kadang saya suka mikir gini, ya ampun Tuhan, kanker, kematian itu udah di depan mata. Iya, itu kan karena aku ada grupnya juga kanker paru-paru. Aduh Tuhan, tiap bulan itu pasti ada yang meninggal. Kadang 2, kadang 3. Aduh. Kalau udah gitu langsung saya delete, nggak mau baca. Yang penting saya udah ucapin RIP atau turut berduka cita, sudah. Orang lagi ngetik-ngetik udah aku hapus. Aku nggak mau down gara-gara ini, saya pikir gitu. Jadi udah benar, kalau nggak karena Tuhan kita ini udah karena Tuhan lah kita bisa kuat, kita bisa bertahan karena Tuhan. Kalau cuma hanya mengandalkan pengobatan ini, semua juga orang punya uang untuk berobat, ya kan? Semua juga orangnya punya kekuasaan juga untuk dia prioritas di dalam pengobatannya, ya kan? Tapi aku berserah sama Tuhan. Ada Tuhanku yang menolong. Amin. Ada Tuhan yang melindungiku. Jadi tiap hari itu doaku, Tuhan, berikan aku mujizat-Mu, Tuhan. Jadi setiap aku minum obat itu, Tuhan, ini obat dari dokter, tapi aku percaya obat ini Kau urapi untuk saya minum, untuk membersihkan sel-sel kanker yang ada di tubuhku. Tiap hari saya selalu perkatakan itu, tiap hari. Jadi terakhir kemarin saya udah kan setiap 3 bulan itu MRI udah ketiga kali MRI semenjak kejadian sama ini yang ternyata masih ada sedikit, dan kata dokter bilang obat tetap dilanjutkan, nanti 3 bulan kemudian kita akan cek lagi katanya gitu. Ya, tetap dukung aku dalam doa semuanya. Kita doain langsung aja ya. Oke, yuk kita doain ya. Bu Ida. Kaida. Yuk, Tuhan terima kasih buat Bu Ida. Tuhan, hati yang gembira itu memang Kau Tuhan. Obatnya adalah Kau. Bukan hanya hati yang gembira, tapi Kaulah yang akan menyembuhkan dengan memulihkan Tuhan. Biar kasih-Mu menyertai Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan terjadi. Amin. Dan kemuliaan-Mu sempurnakan Tuhan atas hidup Bu Ida Tuhan. Kalau Kau pakai hari-hari ini untuk Bu Ida boleh melawan kankernya Tuhan, dia tidak sendiri, tapi ada Engkau Yesus di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan di dalam hidupnya. Tuhan terus kuatkan, terus teguhkan imannya Tuhan, dan terus berharap kepadamu Tuhan. Kasih-Mu mengalir dan menguatkan. Biar kami semua bersatu hati. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau boleh sembuhkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, silakan setiap butiran apapun Tuhan yang ada di dalam tubuhnya. Karena tubuh ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena tubuh dari Bu Ida adalah
Amin. Kuasa-Mu Yesus. Dalam Kau sendiri yang akan menguasai. Dan penyakit apapun tidak boleh dan tidak berhak atas tubuh Ida. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Buat Ibu, semangat. Sama Tuhan obatnya. Hati yang gembira itu justru Tuhannya. Jadi cari Tuhan aja. Sudah yang paling manjur. Semangat ya. Thank you banget Kak Ida hari ini datang. Karena memang waktu kemarin nggak bisa datang, kondisinya memang harus istirahat ya Kak Ida. Kak Ida makasih ya. Aja itu kan saya ikut juga nonton tapi saya matiin videonya. Iya, aku tapi Anda oke ya, sehat ya. Oke dia. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Kak Ida. Kak Ida itu kalau kita mau kasih semangat, mana aja kalian. Ya. Kak Ida platform kita. Iya. Next Ibu Dian harus saksian. Iya, dan next November di Komposyanti. Semangat ya. Semangat. Kalau ada Tuhan untuk Oke, setiap obat. Oke. Langsung. Udah mati. Kita sekarang udah kan terakhir itu udah doa apa kan? Boleh lihat aja suara lebih bagus bukanya. Jadi sister-sister, ibu mah diangkut itu ya? Enggak kan di situ dibuka. Iya itu buka ya. Iya depan aja ya. Moderator ke depan pakai dress lagi bagus loh. Jangan dong. Sister, ya ampun, terima kasih ya yang sudah hadir. Ada berapa juta Kelsey? 120. 120 juta Calateo. Nanti rekaman tetap akan ada by YouTube ya. Hari ini sangat menginspirasi dan hari ini dari Be Happy itu ceritanya meluas dan kita punya wanita yang sangat luar biasa kayak Ida Gultom. Pokoknya kita semua dukung dalam doa. Untuk dia juga selamat jadi istri yang kuat tangguh dan jadi juru masak untuk Pak Hendrik. Oke, jadi daun-daunan itu semua yang menciptakan dia ya. Oke, jadi semuanya sister, thank you. Abis ini kita pengen santap malam. Lalu terima kasih buat yang hadir, juga yang tidak bisa hadir, tenang, rekaman segera hadir ya. Thank you. God bless you, Pony. Thank you, Pony. Udah berkap. Udah. Ada berapa? 120-an katanya. Banyak juga ya. Aku dari juga.